kemarin kita sempat bahas daftar merek komunitas gitu ya. Ya. Ternyata bisa ya. Bisa ternyata. Kan kemarin mah kita agak kebingungan tuh ya. Apakah ini harus komunitas itu kan banyak orang lah ibaratnya gitu. Daftarnya itu harus gimana kan ribet gitu jadinya. Benar. Ternyata bisa. Bisa. Oke. Jadi ternyata memang ada komunitas-komunitas yang punya kegiatan komersil. Terus kalau di konten sebelumnya kita kan mempertanyakan gimana nih daftar mereknya. Lebih baik perorangan gitu kan. Nah ternyata bisa daftar merek komunitas di DJKI. Oke, kalau kita kan biasanya itu yang daftar itu kebanyakan perorangan sama PT. Ya. Gitu kan. Kalau perorangan ya perorangan satu orang gitu kan. Satu orang milik satu atas orang. Nama satu orang. Kalau PT juga atas nama PT gitu kan. Atas nama satu PT aja udah. Ya. Kalau komunitas kan banyak orang, ini atas nama siapa gitu kan kemarin itu. Benar. Kita belum pernah gitu kan. Belum pernah gitu. Makanya agak bingung. Tapi sekarang udah dapat pastinya nih. Iya. Dan namanya itu daftar merek kolektif. Oke. Jadi nanti ketika kita pengajuan ada pemilihan tuh. Tipe merek. Satu ada merek dagang. Merek dagang itu ya, kita menjual produk. Terus yang kedua adalah merek jasa. Kita menjual jasa aja. Nah yang ketiga ada merek kolektif. Merek kolektif. Iya. Oke. Awalnya saya juga bingung nih merek kolektif apa gitu kan. Kan disandingkannya dengan produk jasa terus ada kolektif gitu. Iya. Ini kolektif jalannya apa ya gitu kan gitu. Iya, aneh ya. Iya. Nah ternyata yang kolektif ini adalah merek yang dimiliki bersama. Oke. Secara komunitas gitu. Ya mungkin DJKI sudah memikirkan itu. Ini ya udahlah masukin aja ke kolektif kayak gitu ya untuk menampung teman-teman yang kayak komunitas gini nih ya. Iya. Oke. Nah, contohnya adalah gini. Misal saya punya komunitas nih. Komunitas petani jagung Bandung misalnya. Nah, komunitas petani jagung Bandung ini mau bikin olahan keripik. Dikasih merek. Misalkan keripik jagung berkah misalkan. Nah, merek ini dimiliki oleh si komunitas ini. Oke. Dan semua petani yang tergabung dalam komunitas ini itu boleh menggunakan mereknya. Oh. Jadi si keripik jagung berkah ini ya udah dimiliki semua member komunitas petani Bandung ini. Semua anggota bebas nih pakai nama merek itu tuh ya? Iya, selama masih aktif. Selama masih aktif sebagai anggota. Iya. Oke. Kalau udah nggak aktif ya nggak bisa pakai. Oke. Nah itu kolektif itu seperti itu. Jadi nanti mereknya bisa dipakai bersama-sama gitu. Itu perlu izin atau enggak? Kan apakah ada ketuanya? Jadi gini, kan komunitas itu kadang ada ketuanya gitu ya. Ya. Nanti yang didaftar gitu nama ketuanya sebagai pemilik atau seluruh misalkan ada jumlah berapa tuh? Atas nama komunitasnya aja gitu. Oh, atas nama komunitas atas aja. Atas nama komunitasnya gitu. Jadi ya udah itu mah atas nama komunitas itu kalau mau bikin ya harus jadi anggota dulu gitu. Dan kalau misalkan keluar dari komunitas ya nggak bisa bikin lagi gitu. Ya ibaratnya kalau kamu masih tergabung dalam anggota komunitas itu, kamu berhak untuk menggunakan nama merek itu. Ya. Tapi kalau kamu udah keluar, ya kamu udah nggak berhak gitu ya. Bener. Oh gitu. Hanya keanggotaan aja berarti gitu ya. Hanya keanggotaan saja. Sistemnya nggak rumit lah gitu lah ya. Ya. Oke. Nah tapi ada kelemahan dan kelebihannya juga nih kalau merek kolektif. Oh, kelemahan dan kelebihan apa nih, Jis? Ya. Enaknya kalau kolektif ini kan komunitas ya. Yang dalam artian gotong royong membangun bersama gitu. Misalkan saya nih petani jagung Bandung, ada 50 orang, ya udah sama aja komunitas ini sama aja dengan punya karyawan 50. Oke. Nah, di mana kita bisa gotong royong membangun brand ini nih gitu. Oh, sumber dayanya punya sebesar itu ya? Punya sebesar itu. Misalkan mau dibagi-bagi tugas bisa. Atau misalkan mau produksi sendiri-sendiri bisa gitu. Titip jual di berbagai titik gitu ya. Bisa gitu. Wah pokoknya kita gampang apa ya.
kalau punya strategi apa gampang digerakin gitu. Ya ibaratnya kalau kita punya sistem manajerialnya di komunitas itu bagus, ya itu kan sumber dayanya gede banget tuh 50 orang gitu ya. Iya benar. Tinggal dibagi-bagi, di-manage dengan benar. Misalkan kalau bagian tim marketing, misalkan kalau ada kayak gitu ya. Ya. Tim apa namanya yang cari apa namanya patungan mesinnya juga jadi lebih ringan gitu ya. Ya. Misalkan kalau harus beli mesin kayak gitu ya. Misalkan butuh ruangan nih, kita butuh area misalkan. Bisa beli patungan atau bisa juga misalkan salah satu membernya ada yang punya dan ayo pakai aja misalkan. Lebih enak gitu, lebih enak. Di situ karena banyak orang banyak yang nolongin gitu. Apalagi ini komunitas-komunitas yang basisnya adalah gotong royong, membantu sukarela gitu ya. Iya. Komunitas mah sistem kerja banyak yang kayak gitu ya, gotong royong ibaratnya gitu ya. Iya. Enaknya di situ sehingga bisnis pun menjadi bisa cepat naik. Oke. Apalagi misalkan komunitasnya ini anggotanya tuh di berbagai daerah yang berbeda misalkan. Sehingga distribusi jadi gampang tuh. Contoh tadi keripik jagung berkah. Misalkan diproduksi oleh komunitas petani jagung nasional misalkan. Ya gampang, ada yang jualan di Bandung, ada yang jualan di Jogja, ada yang jualan di Surabaya. Selama dia member, dia bisa menjual itu gitu. Bisa menggunakan nama merek itu gitu ya. Iya, benar. Jadi gampang lah kita untuk distribusi, mencari reseller, nggak perlu nyari reseller, anggota sendiri kan. Bisa gitu. Benar. Nah, tapi kelemahannya karena memang banyak orang nih, banyak kepala, jadi harus di-manage dengan baik. Ini. Oh iya sih, banyak kepala tuh mudah rentan konflik sih. Iya sih. Kalau sistem atau manajerialnya nggak bagus, ya rentan konflik sih. Ya, tetap. Apalagi kalau membernya banyak gitu ya, dan sistemnya misalkan ya udah sok produksi sendiri aja, terserah. Iya. Pakai nama ini boleh misalkan. Nah misalkan ada satu yang gegabah, terus misalkan produk jadi jelek, ya udah ke bawah semua tuh. Iya. Apalagi kalau viral gitu, misalkan anak saya masuk rumah sakit nih gara-gara makan keripik ini misalkan. Keripik jagung berkah gitu ya. Ya, otomatis kena semua tuh, gitu. Kalau yang tadi ada di daerah-daerah gitu ya, ada di berbagai kota, yang kota-kota lain pun jadi bisa kena gitu ya. Ya, padahal pelakunya dari kota A misalkan, kota B, kota C, kota D jadi kena juga gitu. Gitu bener, reputasinya jadi ditanggung bersama gitu. Iya benar. Nah makanya harus benar-benar dibikin standarnya lah. Standarnya gimana biar bagus, biar rasanya sama, kualitasnya sama gitu. Iya, kelemahannya di situ ya berarti. Ya. Kalau misalkan kurang kompak lah ibaratnya kayak gitu ya. Sederhananya kurang kompak lah gitu. Ya udah bisa rusak satu merembet ke yang lain kayak gitu. Benar. Tapi kalau misalkan kompak semuanya bisa diatasi lah berarti kan tantangan-tantangan yang semacam itu dengan sistem manajerial yang oke kayak gitu ya. Iya. Kalau kompak sih enak sih, gampang majunya nanti usahanya si mereknya gitu. Nah itu ya teman-teman ya terkait dengan daftar merek kolektif kayak gitu ya. Ya benar. Itu ternyata bisa ya. Bisa. Nah kalau misalkan teman-teman Ninjis punya komunitas, bingung nih nyari di tutorial juga kemudian belum bikin tutorial daftar merek kolektif. Iya. Ya udah deh pesan aja deh ke kemudian nih. Buat teman-teman yang punya komunitas dan pengen bikin merek kolektif dipakai bersama, teman-teman bisa daftar merek melalui Kebun Desain nih. Caranya dengan langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar atau di deskripsi. Bisa juga sekalian logonya. Nah, boleh juga tuh sekalian logonya. Sama ordernya juga ke nomor WA yang tertera di layar tadi. Iya, karena kolektif artinya bisa patungan dong buat pesan ke Kebun Desain ya. Iya. Jadi lebih ringan dong. Lebih ringan sih harusnya sih. Kalau enggak pakai uang kas. Karena komunitas yang bagus kan biasanya ada uang kasnya tuh. Benar. Biar lebih nanti kegiatan profitnya lebih berjeningnya ya, karena udah daftar merek. Nah biasanya sih kolektif ini dipakai oleh komunitas yang
ngebina UMKM misalnya tuh, ngebina UMKM, ngebina petani, ngebina siapapun lah yang punya binaan-binaan gitu, binaan usaha. Nah, ayo kita bikin merek bersama. Nah, itu misalkan dari komunitas nelayan, komunitas perkebunan dan lain-lain gitu. Bisa bikin merek sendiri gitu. Iya. Nah itu ya teman-teman ya, gampang banget, langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi atau yang ada di gambar tadi. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.